Hola, kembali lagi di Kalong Show. Di video ini gua akan kasih rekomendasi teman-teman. Kali ini bukan dari Netflix, tapi dari bioskop. Gua rekomendasiin teman-teman untuk berakhir pekan dengan keluarga ataupun pacar untuk nonton The Flash. Film ini yang kita tunggu-tunggu, kelanjutan dari sebenarnya Justice League ya. Karena setelah Justice League yang kita tahu rencananya Batman versi Ben Affleck mau dibikin, tapi Gatot akhirnya Ben Affleck sendiri udah mengundurkan diri dari project itu. Tetap jalan adalah The Flash. Nah, kalau The Flash sendiri seperti apa, di sini gua menceritakan garis besarnya aja, bukan spoiler kali ya. Komentar gua setelah nonton ya. Nah, The Flash ini dimainkan oleh Ezra Miller, masih pemain yang sama Justice League ya. Kemudian di sini ada tokoh Kara atau Supergirl yang dimainkan oleh Sasha Calle, dan juga bukan kejutan tapi teman-teman sudah tahu bahwa ada Batman versi lama, yaitu yang dimainin Michael Keaton ya. Jadi ada Michael Keaton juga, dan tentunya juga ada Ben Affleck sebagai Batman. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, mungkin gue ceritain. Ceritanya adalah Barry Allen atau The Flash, bapaknya dituduh sebagai pembunuh atas kematian ibunya. Nah, di sini dia mencoba untuk membela bapaknya mati-matian dengan cara mengumpulkan bukti, tapi sayangnya bukti yang ada, bapaknya tetap terbukti bersalah. Nah, di sinilah The Flash ingin kembali ke masa lalu untuk mencegah pembunuhan ibunya dan ibunya tetap hidup. Sebenarnya udah dinasihatin sama Batman versi yang Ben Affleck ya. Karena kalau lu macem-macem sama masa lalu, nanti masa depan akan berubah dan ganggu semuanya. Oke, akhirnya dia baliklah ke masa lalu itu. Nah, disitulah masalah sungguhnya terjadi. Ternyata pada saat dia kembali, semua tidak sama. Dia berada di multiverse yang berbeda. Nah, itu aja kali ceritanya. Nanti makin banyak gua cerita, semakin spoiler gua ya. Oke, komentar gua pribadi tentang film ini, gua harus bilang ini film yang cukup menyegarkan untuk pecinta DC ya. Kenapa? Karena dari actionnya sendiri, lo akan melihat action yang sangat menarik. Bukan action yang seperti DC selama ini yang sangat gelap. Kayak satu scene mungkin teman-teman sudah lihat di trailernya, bahwa ketika Batman bertarung itu, Batman benar-benar, kalau selama ini kita tahu Batman selalu bertarung di malam hari dan gelap-gelap, ini versi siang. Dan itu jujur bagi gua, itu sebagai fans Batman, gua nggak pernah sepuas ini menonton pertarungan Batman bertarung dengan musuhnya ya. Gue harus bilang itu ya. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa fansnya Batman, gue harap nonton film ini ya. Jadi lo akan puas nonton pertarungannya Batman ya. Dan lo di sini akan diperkenalkan oleh sepupunya Superman yang namanya Kara atau Supergirl. Nah, di sini lo dikenalkan bahwa dia, Supergirl ternyata ada. Ternyata Superman itu nggak sendiri di planet Krypton. Dan juga kalau lo angkatan gue, lo akan puas melihat Michael Keaton berakting lagi sebagai Batman ya. Mungkin lo kangen sama aktingnya atau wajahnya pada saat ketutup topeng, ya lu bakal puas di sini. Film ini tuh actionnya dapat, sedihnya juga kalau gue sih kerasa sedihnya. Jadi film ini nggak cuma action dan menghibur doang, tapi ada juga bagian sedihnya ya. Dan sedihnya itu lo akan teringat film Click yang dimainin Adam Sandler. Kalau lo dulu pernah nangis, mungkin di film ini lo akan nangis juga ya. Dan juga teman-teman, di film ini tuh banyak kejutan, banyak banget kejutan. Karena ini multiverse ya, lo akan lihat pemain-pemain lain yang sebenarnya di Justice League nggak ada nih, tapi ternyata lo main lagi. Lo akan kaget di situ dan lo akan takjub menurut gue ya. Tapi kalau lo baca review YouTube atau yang lain gitu, ada yang bilang bahwa CGI-nya jelek. Gue sebagai pecinta DC, terutama Batman ya, gue ngefans banget. Gue sih nggak begitu ini banget ya, nggak begitu terganggu banget ya. Menurut gue fine-fine aja, keren-keren aja. Tapi mungkin gue yang miss atau apa, ini tentang multiverse-nya ini. Multiverse ini, kalau lu nggak pernah nonton Marvel seperti Spider-Man No Way Home atau misalnya Doctor Strange gitu ya, mungkin lu nggak begitu mudeng apa itu multiverse ya. Gue ngerasanya seperti itu sih. Jadi kayak untung gue udah nonton film, padahal nggak ada urusannya ya Marvel ya. Untung gue udah nonton No Way Home, untung gue udah nonton Doctor Strange gitu. Jadi gue ngerti, itu multiverse gitu ya. DC Universe itu seperti apa, dimulai dari The Flash ya. Termasuk banyak rumor tentang bahwa Ben Affleck ini gak bakalan main lagi sebagai Batman di universe ini. Kemudian juga mungkin Gal Gadot tidak akan pernah main jadi Wonder Woman lagi. Nah, itu gue nggak tahu apakah rumor atau masih nego-nego harga, gue masih nggak tahu ya. Kalau lo punya masa kecil yang begitu dekat dengan Wonder Woman, begitu dekat dengan Batman, atau begitu dekat dengan Superman, saran gue nonton film ini. Kenapa? Karena ini adalah tonggak awal untuk mulainya
universe ini, DC universe ini. Jadi kalau lo tahu, mungkin suatu saat mereka akan bikin Swamp Thing seperti apa, Swamp Thing yang ngeling sama The Flash dan Justice League dan lain-lain gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa ada post kreditnya. Ketika lo kiranya udah selesai, udah ada tulisan-tulisan pemerannya segala macem, ada post kreditnya. Nah, lu tunggu aja sampai benar-benar habis ya, karena jangan ninggalin bioskop dulu. Kadang-kadang post kredit ini jadi jembatan untuk film, untuk next film ya. Itu aja teman-teman, selamat menonton. Sampai ketemu di next video. Bye.